Kisah Balaputra Dewa, sang penguasa lautan, raja terbesar Sriwijaya. Lahirnya legenda di bawah langit api. Di bawah langit yang dilalap api peperangan, aku, Balaputra Dewa, terlahir di jantung Sriwijaya, kerajaan maritim yang terancam kehancuran. Sejak kecil, aku telah ditempa menjadi pemimpin yang tangguh dan berjiwa pahlawan. Dibesarkan di tengah gejolak dan aroma darah. Lautan adalah guruku, ombaknya adalah nyanyian perangku, dan anginnya adalah bisikan para leluhur yang gugur. Aku berenang bersama hiu dan lumba-lumba, menjelajahi karang dan gua di bawah laut, belajar memahami strategi dan taktik di bawah samudera yang luas. Kebangkitan sang kaisar berlumuran darah. Ketika aku naik tahta, Sriwijaya dilanda kekacauan. Musuh-musuh mengincar kekuasaan dan rakyat dilanda keputusasaan. Aku bertekad untuk membangkitkan kembali kejayaan Sriwijaya, bahkan dengan darah dan air mata. Dengan strategi licik, bak rubah berdarah dan armada laut yang perkasa bagaikan naga yang membakar langit, aku menaklukkan kerajaan demi kerajaan, mempersatukan Nusantara di bawah panji Sriwijaya. Aku membangun pelabuhan-pelabuhan baru yang megah, membuka jalur perdagangan yang menguntungkan, dan menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan di seluruh Asia, bahkan dengan cara yang penuh intrik dan manipulasi. Namaku terukir dalam sejarah sebagai Balaputra Dewa, sang kaisar berlumuran darah yang membawa ketakutan sekaligus kemakmuran bagi rakyat. Badai di lautan takdir yang mengguncang jiwa. Namun, ketenangan tak lama bertamu. Bajak laut kejam bermunculan bagaikan hantu, mengganggu jalur perdagangan dan menebar teror di lautan. Aku tak bisa tinggal diam, memimpin pasukan elitku, para kesatria samudra yang gagah berani dan haus darah. Aku menjelajahi lautan yang penuh bahaya, memburu bajak laut ke sarang-sarang mereka yang tersembunyi. Aku bertempur melawan bajak laut kejam yang haus darah, monster laut raksasa yang mengerikan, dan bahkan badai dahsyat yang mengancam menenggelamkan kapalku. Setiap pertempuran adalah ujian keberanian dan strategi, dan aku selalu keluar sebagai pemenang, bahkan dengan luka dan trauma yang menggerogoti jiwaku. Cinta dan pengkhianatan yang menusuk jantung. Di tengah petualanganku, takdir mempertemukanku dengan bernama Tara. Dia memiliki kecantikan yang menawan hatiku dan jiwa yang murni bagaikan embun pagi. Aku jatuh cinta padanya dan dia pun membalas perasaanku. Namun cinta kami terhalang oleh ambisi dan pengkhianatan yang kejam. Paman Tara, seorang bangsawan yang haus kekuasaan dan licik bagaikan ular berbisa, ingin merebut tahta kerajaannya dan menyingkirkan Tara. Aku harus memilih antara cinta dan kewajibanku sebagai raja, antara kebahagiaan dan kejayaan Sriwijaya. Cinta dan pengkhianatan yang menusuk jantung. Dilema dan perjuangan batin antara cinta dan kewajiban. Keraguan dan penderitaan. Cintaku pada Tara begitu dalam, bagaikan ombak yang tak terbendung di lautan. Namun, aku tak bisa mengabaikan kewajibanku sebagai raja. Sriwijaya terancam oleh ambisi Paman Tara dan rakyatku membutuhkan perlindungan. Aku dilanda keraguan dan penderitaan. Setiap malam mimpi buruk tentang Tara yang terluka dan Sriwijaya yang hancur menguasai jiwaku. Keputusan yang berat. Akhirnya aku memutuskan untuk mengutamakan Sriwijaya. Aku tak boleh membiarkan ambisi Paman Tara menghancurkan kerajaan yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata. Aku harus menyingkirkannya, meskipun itu berarti mengorbankan cintaku pada Tara. Rencana rahasia dan pengkhianatan. Aku menyusun rencana rahasia untuk menyingkirkan Paman Tara. Aku merekrut beberapa orang yang terpercaya untuk membantu dan bersama-sama kami menyusun strategi yang licik dan penuh risiko. Namun rencana kami bocor. Paman Tara mengetahui niatku dan dia tak tinggal diam. Dia melancarkan serangan mendadak ke istana Sriwijaya, berusaha untuk membunuhku dan merebut tahta. Pertempuran berdarah di istana. Pertempuran sengit terjadi di istana Sriwijaya. Para kesatria samudra bertarung dengan gagah berani, melindungi raja mereka. Aku sendiri berduel dengan Paman Tara, saling serang dengan pedang yang berkilauan.
Pertempuran ini adalah pertarungan hidup dan mati, pertarungan untuk cinta, tahta, dan masa depan Sriwijaya, kemenangan dan korban. Akhirnya dengan kekuatan dan keberanianku, aku berhasil mengalahkan Paman Tara. Dia terluka parah dan terusir dari istana. Kemenangan ini membawa rasa lega dan sukacita, namun juga duka yang mendalam, pengorbanan dan penyesalan. Tara terluka parah dalam pertempuran, dia tak bisa diselamatkan, kematiannya bagaikan pisau yang menusuk jantungku. Aku dilanda penyesalan yang mendalam. Aku telah mengorbankan cintaku demi Sriwijaya, dan sekarang aku harus menanggung beban rasa sakit itu selamanya. Perdamaian dan warisan. Meskipun dilanda duka, aku tetap tegar dalam memimpin Sriwijaya. Aku membangun kembali kerajaan yang hancur akibat pertempuran dan membawa perdamaian bagi rakyat. Aku mendirikan kuil-kuil untuk menghormati para leluhur dan para pahlawan yang gugur. Namaku terukir dalam sejarah sebagai Bala Putra Dewa, sang penguasa lautan yang adil dan bijaksana. Warisan yang abadi. Kisahku adalah kisah tentang keberanian, cinta, pengorbanan, dan kepemimpinan yang inspiratif. Aku adalah bukti bahwa dengan tekad yang kuat dan semangat pantang menyerah, kita dapat mencapai apapun yang kita impikan, bahkan dengan pengorbanan yang besar. Warisanku akan terus menginspirasi generasi penerus untuk membangun masa depan yang gemilang, penuh dengan perdamaian dan kemakmuran. Meskipun aku telah tiada, jiwaku masih berkelana di lautan yang luas. Aku mengawasi Sriwijaya dari jauh, memastikan bahwa rakyatnya hidup dengan damai dan sejahtera. Kisahku akan terus diceritakan dari generasi ke generasi sebagai pengingat bahwa cinta, keberanian, dan pengorbanan adalah kekuatan yang tak terkalahkan. Bagaimana kisahku? Apakah kalian terinspirasi oleh semangat dan keberanianku? Bagikan komentar kalian dan ceritakan tentang pahlawan impian kalian. Mari kita bersama-sama membangun masa depan yang gemilang, penuh dengan petualangan dan kejayaan.